Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Tuhan beserta dengan kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemudian kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, Kristus telah bangkit. Mari bersama-sama kita doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Engkau baik Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Hanya Engkau Tuhan tempat kami berseru, sebab Engkaulah Allah penolong kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku.
Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Pembacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 9 hingga ayat yang ke-22. Kitab Yesaya pasal 45 ayat 9 hingga ayat yang ke-22. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakkan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan Pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap,
firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia, dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai, mereka akan sujud kepadamu dan akan membunjuk engkau, katanya. Hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sungguh, engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama. Hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang menggarak patung dari kayu, dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Inilah firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita kembali lagi bersama-sama untuk beribadah dan memuji Tuhan. Dan terutama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kepada kita semua sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, bahwa pada hari ini kami boleh kembali lagi datang untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami pada saat ini, walaupun kami masih di rumah masing-masing, tapi kami masih boleh merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan terlebih kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk menyerahkan hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu yang menjadi landasan bagi kehidupan kami, untuk boleh melewati hari-hari kami yang begitu sulit ini. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya kasih dalam nama Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-45, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-22. Yesaya 45 ayat yang ke-9 hingga ayat 22. Dan saya memberikan tema pada hari ini yaitu semua karena Allah. Saudaraku, mengapa saya memberikan judul ini? Semua karena Allah. Saudara, kalau kita melihat bahwa dari judul ini, kita bisa melihat dari dua sisi yang berbeda. Bisa sudut pandang yang positif atau sudut pandang yang negatif. Demikian juga pada hari ini kita memandang kehidupan kita sekarang ini. Kita bisa memandang bisa dari dua sisi. Sisi yang positif atau sisi yang negatif. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa keadaan kita sekarang ini ada di dalam rencana Allah. Kalau kita berpikir secara positif.
Tetapi kalau kita berpikir secara negatif, artinya kita mau mengatakan kepada hari ini, kehidupan kita itu terjadi dikarenakan Allah mungkin tidak adil dengan kita. Itu pandangan negatif kita. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, sudut pandang yang di manakah Bapak Ibu sekarang miliki? Apakah itu di positif atau di negatif? Secara jujur, secara manusia, kecenderungan kita adalah selalu pada posisi yang negatif. Sekali kita mendapatkan tantangan di dalam hidup kita seringkali selalu, mungkin awalnya kita hanya bertanya kepada Tuhan. Tapi kecenderungan kita sebagai manusia itu selalu menyalahkan Tuhan. Dengan pertanyaan-pertanyaan kita, mengapa Tuhan demikian? Kenapa ini bisa terjadi? Dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, begitu juga yang terjadi di dalam kitab Yesaya ini. Bagaimana bangsa Israel pada saat itu ada di dalam pembuangan Babel. Setelah beberapa waktu kemudian, Yesaya bernubuat akan ada seorang raja Persia yang akan menyelamatkan bangsa Israel ini. Nah, muncullah di dalam Yesaya pasal 45 mengatakan bahwa Tuhan mengurapi Koresh. Dia adalah raja Persia dan bukan orang Yahudi. Yang dinubuatkan oleh Yesaya sebagai seseorang yang akan bertanggung jawab atas pembangunan kembali bait suci di Yerusalem dan sebagai pembebas bagi bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Nah, saudaraku, Yesaya ini menjadi alat dalam rencana Allah bagi umat bangsa Israel. Nubuat dalam Yesaya pasal 45 ini, beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa ini adalah satu nubuat penobatan seorang raja. Sebagaimana juga yang terdapat di dalam Mazmur yang kedua dan juga Mazmur yang ke-110, yang dimana di situ juga menubuatkan tentang kedatangan Yesus sebagai yang diurapi. Nah, kalau kita melihat kepada konteks Yesaya 45 ini, Koresh atau Koreshi, ia diberi gelar sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, ini adalah sebuah gelar khusus bagi raja-raja Israel pada saat itu. Dan gelar itu menjadi gelar raja penyelamat di masa yang akan datang. Nah, saudaraku, jadi artinya Koresh adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan umat Israel. Sebagai alat Tuhan, Koresh dipakai Tuhan dalam dua hal penting dan dalam dua hal yang besar. Kalau kita melihat di sini, pertama dia melakukan satu penghukuman kepada Babel dengan cara menaklukkan kerajaan Babel. Dan yang kedua adalah setelah Persia mengalahkan Babel, maka Koresh ini mengizinkan orang Israel yang dijajah oleh Babel ini pulang kembali ke Yerusalem dan membangun kota mereka kembali. Jadi sebenarnya kedua hal ini menjadi tugas besar bagi Raja Koresh yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Tapi saudaraku, apa yang menjadi masalah di dalam pasal ini? Ternyata ketika kita melihat reaksi daripada bangsa Israel, ketika Allah hendak menyatakan melalui hambanya Yesaya bahwa Allah memilih dan mengurapi Koresh untuk menyelamatkan mereka dari pembuangan, apa yang menjadi reaksi terhadap bangsa Israel? Kalau kita melihat di ayat-ayat ini, khususnya dalam ayat 9, di sana dikatakan celakalah. Dan diulang kembali di dalam ayat yang ke-10. Sangat jelas bahwa dikatakan celakalah di sini. Berarti ada sesuatu yang salah dengan bangsa Israel. Apa itu? Ternyata bangsa Israel, reaksi mereka terhadap rencana Allah ini justru ke arah yang negatif. Bagi bangsa Israel yang ada di pembuangan
di Babel pada saat itu, mereka berpikir bagaimana mungkin Allah memakai orang yang bukan dari keturunan bangsa Yahudi sendiri atau Israel sendiri. Dan juga yang tidak mengenal Allah untuk menjadi penyelamat mereka. Tidak mungkin mereka menjadi pemimpin mereka. Nah, saudaraku, inilah yang terjadi. Bahwa orang Israel itu menyalahkan, bahkan mereka memprotes Tuhan sendiri. Memprotes Allah mereka sendiri. Kenapa orang bukan yang dari Yahudi yang akan menyelamatkan mereka? Kenapa orang Persia? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat kembali dalam kehidupan kita saat sekarang ini, jadi pertanyaan besar bagi kita. Apakah kita pernah mengalami hal yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel? Yaitu mereka menyalahkan Tuhan dengan apa kehendak atau rencana Allah yang akan diberikan di dalam hidup mereka. Nah, saudaraku, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat kembali. Kita akan mempelajari beberapa hal yang akan kita lihat sebelum kita menjawab pertanyaan itu. Nah, saudaraku, yang pertama adalah yang akan kita pelajari. Allah adalah pembentuk. Di dalam ayat yang ke-9, di sana ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 dan ke-12, kita lihat di sana dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apa yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang kudus, maha kudus. Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Nah, saudaraku, kalau kita melihat bagian ini, ayat ini berbicara tentang hak Allah sebagai pembentuk, pencipta, pemilik alam semesta ini. Jadi dalam hal ini Allah berhak mengatur ciptaan dan miliknya sepenuhnya dan semaunya Dia. Karena Dialah pemilik alam semesta ini. Nah, saudaraku, di dalam ayat ini kita akan melihat ada ilustrasi yang digunakan. Yaitu tanah liat di tangan penjunan dan juga anak terhadap orang tua. Nah, saudara, kalau kita lihat tanah liat ini, tanah liat tidak bisa mempertanyakan, apalagi mengatur si penjunan. Bejana macam apa yang harus dibuatnya? Dia tidak bisa mengatur bentuknya bagaimana, terserah daripada si penjunan. Nah, sebagaimana ciptaan juga tidak berhak untuk mempertanyakan karya daripada sang pencipta. Atau di sini diilustrasikan bahwa seorang anak bagaimana bisa mungkin menggugat orang tuanya. Mengapa engkau mungkin melahirkan saya? Tidak mungkin saya berkata kepada ayah atau ibu saya, kenapa saya dilahirkan? Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya begini? Tidak bisa, saudaraku. Demikian umat Israel sebenarnya tidak berhak untuk menanyakan dan mempersoalkan hak Allah ketika Allah memilih Koresh, Raja Persia itu untuk kepentingannya. Untuk kepentingan Allah. Apalagi ujungnya untuk kepentingan bangsa Israel sendiri. Nah, saudaraku, Allah juga berhak menentukan bagian yang akan diterima Koresh pada saat ia menjalankan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, dalam arti sebenarnya itu bahwa yang mau saya katakan, dalam ayat ini mau katakan, bahwa itu semua terserah Tuhan. Mau Tuhan menunjuk Koresh ataupun orang yang lain, itu sebenarnya terletak di dalam kedaulatan Allah. Allah lah yang membentuk, Allah lah yang menciptakan, dan Allah lah juga yang menentukan orang yang dipilihnya.
Dan ini menjadi suatu pertanyaan besar kepada kita semua. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan di dalam hidup kita, ataupun mendapatkan suatu masalah yang mungkin memberatkan diri kita, seringkali kita menyalahkan Tuhan. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, mengapa Engkau jahat? Kenapa Engkau membiarkan semuanya ini terjadi? Sepertinya kita marah dengan Tuhan dengan kejadian yang kita alami saat sekarang ini. Tetapi Tuhan akan selalu bertanya seperti kepada Yunus. Dia pernah bertanya, hambaku, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah kepadaku? Saudaraku, Tuhan itulah yang menciptakan dan membentuk kita. Seperti yang dikatakan di pasal sebelumnya, mulai dari kandungan, aku membentuk engkau, merancang engkau, dan mulai dari kandungan itu, engkau sudah dibentuk sedemikian rupa untuk tujuan kemuliaannya. Saudaraku, pada hari ini, ketika kita melihat bahwa kita lahir di dunia ini, semua sudah ada tujuan dan rancangan Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan telah menerapkan rancangan yang indah bagi setiap kita yang ada di dalam Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita tahu tujuan dan rancangan Allah di dalam kehidupan kita? Semua itu bisa didapatkan hanya di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Dan kita harus berdoa dan mempunyai hubungan bersekutu, punya hubungan pribadi kepada Tuhan. Dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan di dalam dunia ini? Maka dari situlah kita akan tahu apa tujuan dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Allah adalah penyelamat. Ayat 18 di sana dikatakan, sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Nah, saudaraku, di dalam Tuhan, di dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa Allah yang dimaksudkan sebagai penyelamat itu adalah Dia, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan kita dan juga bangsa Israel. Yang artinya Tuhan yang melepaskan bangsa Israel dari musuh dan penindas. Dan hal ini yang mau dijelaskan oleh Allah sendiri melalui hamba-Nya, yaitu hal ini tidak dapat dilakukan oleh berhala-berhala yang lain, Allah-Allah yang lain. Karena kalau kita melihat bangsa Israel, mereka sampai mencari berhala-berhala sebagai sesembahan mereka. Dan kalau kita melihat pasal 44, kita melihat bagaimana mereka membuat kayu buat bakaran dan mereka sembah sebagai berhala mereka. Dan Tuhan sangat marah akan hal ini. Maka dari itu, di dalam ayat ini Tuhan sangat tegas mengatakan kepada bangsanya, Akulah yang memberikan keselamatan kepada mereka. Allah adalah sang penebus. Seperti yang dikatakan di dalam pasal 41 ayat 14b. Yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Jadi di dalam kitab Yesaya ini, sebenarnya gagasan paling utama yang mau dikatakan kepada bangsanya dan kepada kita semua, yaitu tentang penebusan. Inilah menjadi poin penting di dalam kitab Yesaya, bahwa penebusan, karya Allah di dalam hidup kita, yang dimana itu ditujukan kepada satu nubuatan Mesias, yaitu Yesus sebagai juru selamat bagi semua umat manusia. Jadi artinya selain Ia telah menyelamatkan bangsa Israel, Ia juga akan menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Inilah yang mau ditekankan di dalam ayat ini, bahwa kita sebagai manusia, sebenarnya kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa.
kita ini adalah manusia yang terbatas. Yang hanya dapat menyelamatkan kita, hanya Allah sendiri. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Maka dari itu kalau kita secara manusia melihat ayat ini, sebenarnya bangsa Israel itu tidak boleh protes kepada Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Mulai dari perbudakan bangsa Mesir sampai kepada Babel ini. Tuhan tetap memimpin mereka. Tuhan tetap menyelamatkan mereka. Saudara, kalau saya melihat ayat ini sebenarnya saya bisa katakan bahwa orang-orang ini sebenarnya tidak tahu diuntung. Sudah diselamatkan berkali-kali, masih saja protes dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara, ketika saya dan kita semua merenungkan hal ini, itulah yang dilakukan oleh manusia pada zaman sekarang ini. Sudah tahu Tuhan telah menyelamatkan kita. Sudah tahu Yesus telah mati di atas kayu salib bagi kita. Tapi kita masih bersungut-sungut. Kita masih menyalahkan Tuhan. Dan kadang-kadang kita masih tidak menerima keadaan hidup kita saat sekarang ini. Saudara, seperti saya pernah bawakan ilustrasi ketika orang masuk di dalam lumpur hidup. Ketika kita semakin banyak bergerak di dalam lumpur hidup itu, kita akan semakin tenggelam dan bahkan mungkin kita akan mati. Lalu bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita dari lumpur yang hidup itu? Hanya satu jalan, yaitu ada orang yang menarik kita keluar daripada lumpur itu, maka kita akan keluar daripada lumpur itu. Demikian juga dengan hidup kita. Sebenarnya ketika kita hidup di dunia ini, semakin kita banyak bergerak, semakin kita banyak akan mendapatkan dan melakukan dosa di dalam hidup kita. Dan kita akan sebenarnya akan mati di dalam neraka. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita? Hanya satu jalan yang dapat menyelamatkan diri kita, yaitu ketika Yesus mati di atas kayu salib bagi kita, dan kita percaya kepadanya, maka kita akan memperoleh keselamatan itu. Saudara, Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi kita semua. Maka dari itu, ini menjadi poin yang penting bagi kita. Kenapa kita tidak boleh menyalahkan Tuhan dengan keadaan kita sekarang ini? Karena Allah lah yang telah menyelamatkan kita. Kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel, maka Tuhan juga akan menyelamatkan kita. Salah satu penyelamatan yang paling luar biasa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib bagi kita semua. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan ini, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tidak ada nilai yang lebih mahal daripada kematian Yesus di atas kayu salib. Tidak ada yang bisa membandingkan kematian Yesus di atas kayu salib. Manusia manapun tidak bisa melakukan itu. Hanya kasih Tuhan di dalam hidup kita yang mampu melakukan itu semua. Saudaraku, yang poin terakhir yang kita bisa lihat di sini adalah Allah adalah benar. Di dalam ayat yang ke-19 di sana dikatakan, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini ada dua kata yang penting yang bisa kita lihat. Di sini Allah menggambarkan dirinya adalah benar dan lurus. Apa yang dimaksudkan dengan kedua kata ini? Pada zaman Yesaya, kita melihat bahwa bangsa-bangsa telah menyembah dewa-dewa ciptaan mereka sendiri. Mereka menyembah berhala, mereka menciptakan Tuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika kita melihat ayat ini, dalam konteks ini, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membuang Allah yang palsu, berhala mereka sendiri, dan memfokuskan diri mereka hanya kepada Allah yang benar di dalam hidup mereka. Jadi ketika Allah menggambarkan perbedaan yang tajam antara dirinya dengan berhala yang lain,
maka Tuhan mengatakan bahwa dirinya adalah yang benar dan lurus. Tidak ada Allah yang lain yang bisa mengatakan hal ini. Di dalam ayat yang ke-22, di sana dikatakan, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain." Saudaraku, kalau kita melihat hal ini, Allah sangat tegas di dalam pemberitahuannya mengenai siapakah dirinya. Allah mau mengatakan bahwa tidak ada Allah lain selain aku yang benar, yang berkata benar. Yang artinya semua yang dilakukan olehnya tidak ada yang salah. Dan tidak mendatangkan kegagalan. Dan hanya dialah yang memiliki jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang jalan yang bagaimana? Jalan yang memiliki satu ujung yang indah. Yang lurus kepada satu kekekalan di dalam kerajaan surga nantinya. Jalan yang tidak akan pernah menyimpang. Karena apa? Jikalau kita merujuk kepada hanya keinginan manusia atau berhala yang lain, itu akan memberikan jalan yang salah, jalan yang menyimpang. Inilah sebenarnya kenapa Allah sendiri mau berkata kepada bangsa Israel, "Kenapa sih kamu memilih berhala yang lain dibandingkan aku? Lihat dan percayalah kepadaku, maka jalan hidupmu itu akan benar dan lurus." Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang hari ini yang sudah mencapai titik puncak masalah. Bisa dikatakan sudah mencapai tingkat stres yang paling tinggi. Dan tidak tahu mau kemana arah dan tujuannya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Banyak mereka yang bunuh diri, banyak yang mereka pergi ke narkoba, banyak mereka mencari dukun-dukun, mencari berhala yang lain. Hari ini demikian. Apalagi sekarang ekonomi semakin menurun, krisis ekonomi terjadi di dalam kehidupan kita semua, di seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah engkau masih bersandar kepada Tuhan? Tuhan sangat jelas, Allah sangat jelas di dalam ayat ini mengatakan, "Aku benar, aku lurus." Lalu mengapa kita masih mencari-cari hal yang menjadi keinginan manusia? Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, artinya adalah jangan khawatir dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Yesus. Karena semua firman yang ada itu adalah benar. Hanya firman Tuhan itu yang benar. Kita cuma mengikuti saja apa yang Tuhan katakan kepada kita semua. Apa yang menjadi perintahnya. Apa yang menjadi keinginannya di dalam kehidupan, kehendaknya di dalam kehidupan kita. Semua jalan diberikan Tuhan, termasuk masa depan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan masa depan yang baik sesuai dengan kehendaknya. Karena Dia tidak akan pernah ingkar janji. Nah, saudaraku, jadi seperti inilah yang Tuhan mau katakan kepada bangsa Israel. Janganlah kamu percaya dengan yang lain. Percayalah dengan Allah, percayalah denganku, karena perkataanku benar dan jalanku lurus. Allah juga mau, Yesus juga mau kita seperti ini. Kita harus percaya kepada Yesus, karena dari situlah sumber kehidupan kita. Kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini tanpa Yesus di dalam hidup kita. Jadi langkah yang tepat untuk kita saat ini adalah, mari datanglah kepada Yesus. Katakan, "Tuhan, aku percaya kepadamu bahwa Engkau akan menolong kehidupanku di dalam masa sulit ini, di dalam masa krisis ini." Mari kita datang kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku tidak mampu untuk jalan sendiri. Aku tidak bisa hidup sendiri tanpa Engkau. Tuhan, dikala aku susah, Engkau akan memberikan penghiburan kepada kami semua." Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita telah belajar. Kenapa? Semua karena Allah. Karena Allah itu adalah pembentuk kita. Karena Ia yang menyelamatkan kita. Dan bahkan Ia adalah yang memberikan jalan yang benar dan lurus kepada kita. Menjadi pertanyaan refleksi kita pada pagi hari ini. Apakah kita layak untuk menyalahkan Tuhan dengan keadaan ini? Apakah kita harus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau tidak adil"? Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan,
Pernahkah kita bersungut-sungut atau marah kepada Tuhan? Marilah kita berbalik dan bertobat dan katakan kepada Tuhan, aku bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Semua karena Engkau Tuhan, semua karena Engkau Yesus. Kau telah mati di atas kayu salib bagi kami. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami. Maka kami boleh ada sampai sekarang ini. Tapi semua karena Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di dalam masa krisis ini, dalam masa sulit ini Tuhan, kami berdoa. Berkati kami semua. Tolong kami Tuhan untuk melewati tahap demi tahap perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami boleh sampai kepada satu kekekalan, yaitu hidup di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman Nisea. Saya percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saya percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati, dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Saya percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang datang dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dipermuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Saya percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Saya mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan shalom dan salam damai sejahtera untuk kita semua yang telah mengikuti ibadah Gereja Anglikan Indonesia untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara secara online. Buat Anda yang baru bergabung dengan kami, saya ucapkan selamat bergabung dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di sini ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai persekutuan doa bersama gabungan. Setiap hari Selasa pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam melalui aplikasi Zoom, di mana Anda bisa melihat ID-nya dan juga dapat bergabung bersama dengan kami di dalam persekutuan doa gabungan ini. Saudara-saudariku, saya mengundang Anda untuk dapat masuk dalam aplikasi itu lebih awal, yaitu 5 menit sebelum jam 8, sehingga kita dapat memulai dengan tepat waktu dalam persekutuan doa kita. Dan selanjutnya adalah mengenai persembahan. Bagi saudara-saudariku yang rindu untuk memberi persembahan, persembahan dapat disalurkan via transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda, baik untuk Tarakan dan Samarinda melalui Bank BNI, dan juga untuk gereja kita yang ada di Nukan melalui Bank BRI atas nama Gereja Anglikan Indonesia. Kita mengucap terima kasih buat jemaat Tuhan yang setia memberi, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita semua. Selamat memberi, dan biarlah melalui pemberian kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Demikianlah pengumuman pada hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa lagi. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita dan dengan iman, mari kita terima berkat daripada Tuhan Allah kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara dan tetap bersamamu senantiasa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita semua diberkati Tuhan dan tetap setia, tetap kuat di dalam Kristus. Sampai jumpa di ibadah dan program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi Anda yang rindu untuk menerima pelayanan doa, silakan hubungi nomor yang tertera atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Tim kami akan siap untuk melayani Anda.